بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, berkhusus Ketua DKM Musholah Al-Barokah, akhirnya fillah Ustaz Rasul Ahbaz Ta'ala Allah Tabriyati, hadir bersama kita Ustaz Abdul Khalid, Ustaz Arbi, dan para asatidz lainnya, seluruh jamaah, pengurus, hadirin hadirat rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian kita ini membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para habaib, para ulama, kedua orang tua kita yang kita cintai. Berkhusus pada sahib kita, para alim al-allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Kana syai'un bainahu wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah kita sampai di halaman 67, 16 baris dari atas ya. Ada ungkapan at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba, tengah-tengah. Halaman 70 halaman 67 ya. Ya, 16 baris dari atas itu ada qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala
Imam Hasan Al-Basri, ya, ketika beliau sedang berjalan-jalan berputar-putar di gang-gang kota Basrah, kemudian bersama beliau ada seorang anak muda yang ahli ibadah. Ya, ini saya respect ke belakang sedikit. Kemudian dalam perjalanan itu lagi jalan-jalan melihat ada, ya, seorang tabib, seorang dokter yang duduk di atas kursi, di depannya ada para orang yang ingin berobat, berbaris bapak-bapak, ibu, anak muda. Ya. Ketika itu mereka masing-masing pegang botol, ya, katakanlah minta didoakan, minta dijampe-jampe, ya, minta pengobatan, minta resep gitu. Kemudian pemuda yang ahli ibadah ini mendekati dokter tersebut, lalu berkata, "Pak dokter, ya, ada obat enggak?" katanya. "Hal indaka dawaun?" Apakah Anda punya obat untuk menyembuhkan, untuk membersihkan dosa-dosa, ya, dan menyembuhkan penyakit hati? Karena beliau menjawab dengan ungkapan yang sangat indah, ya, dikemas dengan bahasa simbolik gitu. Ya, beliau mengatakan yang pertama itu dengan akar pohon kepakiran itu kamu campurin, ya, dengan apa? Dengan akar pohon tawadu, menggunakan istilah pohon. Pohon itu adalah asy-syajarah al-'aliyah, pohon tinggi. Nah, pohon itu dia akan hidup kalau akarnya ada, buah. Akarnya itu digambar sebagai simbol kehidupan. Ya. Ada obatnya katanya. Caranya engkau racik dah, ya, akar pohon kepakiran dicampur dengan akar pohon tawadu. Tawadu berarti kerendahan hati. Kemudian dicampur lagi dengan hilij. Hilij itu semacam buah untuk atau ramuan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam usus kita, dalaman kita, gitu. Nah, hilij ini dibandingkan dengan istilah taubat. Kalau hilij ini untuk menyembuhkan kotoran, membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam perut kita. Kalau taubat adalah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Gambaran begitu kemarin, ya. Kemudian sampailah kepada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taib min adz-dzambi kaman la dzanba lah." Orang yang bertobat dari dosa itu katanya kaman la dzanba lah, seperti orang yang kagak punya dosa. Ini tobat yang nasuha. Wa idza ahabba Allahu 'abdan, dan apabila Allah mencintai seorang hamba, lam yadurruhu dzanbun, maka dosanya itu tidak akan membuat dia bahaya. Ya. Kemudian watrahu, ini ungkapan tadi dokter yang tadi, ya, katanya apa? Kemudian letakkanlah itu apa tadi, al-ihlij, ya, obat ihlij ini matil kal uruk, digabungin dengan akar-akar. Nah, tadi akar itu ibaratnya apa? Kerendahan hatinya. Nah, ya, ini bahasa falsafah sedikit dicampurin, ibarat dijadikan sebuah resep. Fihaun ridha, nah, di dalam kelangsungan keridhaan. Ai fir ridha asy-syabihi bil maharij. Istilahnya ridha disamakan dengan alu. Alu itu apa? Alat tumbuknya, ya. Kan cowek itu kita pengen menghaluskan sesuatu perlu ada alunya, ya. Katakanlah
tadi itu buah ihlis yang dia digambarkan sebagai buah taubat itu campurin katanya ya, dengan akar tadi itu hati, kerendahan hati di dalam sebuah cobekan gitu. Kemudian taruh cobekan itu digambarkan sebuah hawa ridho ya, fi anna kula yadukku fihi, artinya kedua-dua itu ditumbuk gitu. Nah, yang ini lagi diracik pengen bikin sebuah ramuan. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi berkata, ar-ridha sururul qalbi bimarril qada'i. Ridho itu adalah kebahagiaan hati, surur kebahagiaan hati bimarril qada', dengan melewati apa? Ketentuan-ketentuan Allah, takdir Allah. Ada orang ditimpa sebuah masalah, musibah, hatinya kagak senang, berdumel, kagak terima. Ya, itu diibaratkan kalau saya berkata Jilani mengenai i'tirad ya. Dia protes kagak terima dengan takdir Allah. Itu bahaya, itu namanya mautuddin, kematian agama. Mautut tauhid, kematian tauhid. Mautut tawakkul, kematian tawakal kita dilepas dari Allah sampai kepada kehancuran keikhlasan gitu. Jadi ridho adalah hati selalu bahagia ya, dengan apa? Dengan berjalannya ketentuan-ketentuan Allah. Wa qala al-Muhasibi, dan Imam Muhasibi juga memberikan definisi tentang ridho. Ini dikatakan Muhasibi, orang yang selalu muhasabah dirinya, evaluasi kepada dirinya sendiri. Jadi beliau setiap asar sampai maghrib muhasabah, dari pagi sampai asar itu apakah ada kata-kata yang jelek, dia istighfar, ada perbuatan yang enggak baik, dia istighfar, begitu terus muhasabah diri ya. Maka dijuluki Imam Muhasibi, orang yang selalu introspeksi. Kata beliau, ar-ridha sukunul qalbi. Ridha adalah ketenangan hati, katanya, tahta majaril ahkam, di bawah kehendak atau hukum-hukum Allah, di bawah kehendak takdir-takdir Allah ya. Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan apa? I'tiradu alal haqqi azza wa jalla, protes kepada Allah azza wa jalla, katanya ala jariyatil aqdar, inda nuzul aqdar, ketika terjadinya keputusan Allah, ketentuan Allah ya, hatinya menolak, hatinya kagak terima, hatinya ngedumel, isinya meninggal duluan misalnya, ya Allah kenapa istri saya dulu ya. Hati orang mukmin istilahnya kagak mengenal istilah 5. Kenapa ya Allah? Kaifa? Bagaimana ini bisa terjadi ya Allah? Tak boleh gitu. Ketika terjadi kita hanya bilang apa? Untuk taslim, alhamdulillah, baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Agar apa? Agar kita selalu menerima semua takdir Allah. Kalaupun kita protes, kita teriak-teriak, kita kagak suka, ya gak ada manfaatnya juga. Hanya ngotor-ngotorin mulut. Tidak ada yang terjadi di alam ini kecuali takdir dan iradah Allah. Gitu ya. Wa qala Ruwayyam, ya, ini ulama juga. Menurut beliau ridho adalah ar-ridho istiqbalul ahkami bil farah. Ridho adalah menyambut, istiqbal, menyambut ketetapan-ketetapan Allah, ketentuan-ketentuan Allah bil farah, dengan kebahagiaan. Ada terjadi apa saja, giran aja udah. Ya, anak kita dikasih sakit, tapi ingat ketika kita ridho, kita bukannya kagak mudafa'ah, teman-teman udah mudafa'ah, kita bawa ke dokter, kita berobat, ikhtiar. Tapi ketika terjadi, kita nggak boleh ngedumel.
Ya. Ya Allah, kenapa anak saya dikasih sakit ya Allah? Nggak boleh gitu. Ya. Baik. Jadi ridho adalah menyambut ya ketetapan Allah, ketentuan Allah, ketentuan takdir Allah bil farah, dengan rasa gembira. Kemudian washukhu katanya, ai dzakal majmu' min al-faqri wat tawadu wat taubah. Kemudian tumpuklah apa itu? Tadi yang sudah dikumpulin di satu cobekan tadi, kefakiran, tawadu, taubat, ya, yang merupakan ramuan-ramuan tadi. Kalau kefakiran tadi diibaratkan apa? Al-uruq, rumput, akar-akar pohonan. Gitu. Baik. Wa taubah waridho, kubri subah, diramu fakir, sifat selalu sederhana, perlu kepada Allah, tawadu, rendah hati, taubat, ridho, bimin jaril qanaah, ya, dalam kata ulekan qanaah. Apa qanaah itu? Menerima ya segala sesuatu pemberian Allah. Itu banyak istilahnya. Ai bil qanaah, asyabihu bil madaqah, ya. Nah, qanaah ini diserupakan dengan tempat tumbukannya. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, al qanaatu tarkut tasawufi ilal mafqudi wal istighna'i bil mawjud, ya. Qanaah adalah tarkut tasawufi, ya, saufa, meninggalkan apa? Menunda-nunda, ya, meninggalkan angan-angan. Ilal mafqud sesuatu yang kita kagak miliki. Jadi bapak-bapak nggak punya mobil nih, udah di hati jangan pengen punya mobil gitu. Berarti kagak qanaah. Jadi nggak punya mobil udah jangan dipikirin gitu. Ya, nanti waktunya lokasi mah ya baru bersyukur. Jadi qanaah adalah tarkut tasawufi ilal mafqudi, katanya, meninggalkan sebuah angan-angan kepada sesuatu yang kita tidak miliki. Mafqud itu kagak ada, kagak punya. Ya. Kemudian wal istighna'u bil mawjud. Nah, istighna, merasa cukup dengan apa yang ada. Ya. Bapak-bapak masuk rumah, ya, di rumah cukup dah. Jangan mikirin yang kagak punya, pengen tak punya. Ya. Itu namanya kagak qanaah. Jadi yang ada kita syukuri. Ya. Jangan kita mikirin yang kagak ada. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, ya, tentang definisi qanaah menurut beliau, al-qanaatu min ar-ridha bi manzilatil wara'i min az-zuhud, ya. Qanaah, ya, itu awalnya dari sifat ridho, ya. Bi manzilati, kedudukannya seperti sifat wara' min az-zuhud. Jadi zuhud kemudian jadi wara', begitu. Fal qanaatu awwalur ridha, ya, wal wara'u banyak wal wara'u awwaluz zuhdi. Qanaah, ya, awalnya ridho gitu. Kalau wara' awalnya zuhud. Waj'alhu, dan jadikanlah apa tuh? Ai al-madhkuru minal qanaah wa ma qablah. Jadikanlah yang tadi disebutkan bentuk qanaah wa ma qablaha. Qablahnya apa? Tadi ramuan-ramuan yang sebelumnya, ya. Masukin semuanya kemana? Fi qadri tuqa. Dalam kidir, apa kidir? Panci, ya.
dalam panci ketakwaan. Jadi namanya yang ramuan-ramuan yang diberikan oleh tabib tadi. Maksudnya nanti sebut ke dalam satu ini panci, ya. Kemudian nanti akan diseduh, gitu ya. Qala Abu Abdullah Ar-Rusbadi, ya. At-taqwa mujanabatun ma yub'iduka 'anillah. Menurut Abdullah Ar-Rusbadi, takwa adalah mujanabatuma, menjauhkan sesuatu yub'iduka, yang akan menjauhkan Anda anillah, ya, menjauhkan sesuatu yang akan menjauhkan Anda dari Allah. Takwa. Wa qala Ibnu Atha, sementara menurut Imam Atha Iskandari, Taqi zahirun wa batin. Ketakwaan itu ada dua, ada zahir, ada batin. Fa zahiruhu, ya, takwa yang secara zahir itu muhafazatul hududi, menjaga, memelihara batasan-batasan syariah. Wa batinuhu, sementara takwa secara batin, ya, di dalam hati kita itu an-niyah wal ikhlas, niat dan keikhlasan. Kemudian wasubba alaihi. Nah, tadi kan tuh, ya, tadi ramuan-ramuan tadi dimasukin ke dalam kidir, ya. Lalu katanya tuangkan. Apa tuh? Ai al-majmu' min at-taqi wa ma qablahu. Tuangkan semuanya. Dari tadi ketakwaan, ya, qanaah. Kemudian apa sebenarnya? Taubat. Kemudian kerendahan hati, kefakiran, itu satuin semuanya menjadi sebuah ramuan, ya. Wasubba alaihi, katanya ma'ul haya, dituangkanlah dengan air ke rasa air kemaluan, rasa malu. Wa qala al-Junaidi, kemudian Imam Junaidi berkata, apa tuh kena disebut haya? Jadi dari tadi setiap ulama ini memberikan definisi-definisi tentang yang disebutkan. Dari qanaah, disebutin qanaah definisinya apa. Lalu kemudian takwa apa? Ini juga, ya. Karena kemudian tuangkanlah ke dalam air, ya, rasa malu. Imam Junaidi berkata, al-haya'u halatun, katanya, tansha'u min ru'yatin ni'am, ya, wa ru'yatit taksir. Rasa malu adalah halah, sebuah kondisi tansha'u yang tumbuh, ya, min ru'yatin ni'am, karena melihat, ya, apa? Nikmat-nikmat Allah. Wa ru'yatit taksir, dan merasa apa? Taksir. Kita melihat kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyaknya Allah berikan kepada kita, kita merasa taksir, apa kurang bisa mensyukuri. Wa qala Dunnun an-Nur al-Masri, Dunnun al-Masri berkata, al-haya'u wujudul haibah. Menurut beliau, rasa malu itu adalah wujudul haibah fil qalbi, apa ya? Adanya rasa takut di dalam hati, ma wihsyatin ma sabaqa minka ila rabbik. Dia setiap ulama punya definisi sendiri, ya. Malu adalah adanya rasa takut di dalam hati, ya, ma wihsyatin, yang disertai ada rasa wahsyah itu apa? Rasa canggung, gitu. Ya, orang kalau malu kan apa, kayak bukan minder, canggung gitu, kagak enak gitu, ya. Disertai rasa canggung, masa minka ila rabbi, ya, atas dosa-dosa yang pernah Anda lakukan. Ya, kita aja bisa berbuat kesalahan sama seseorang, kita rasa ada, ya, berbau malu, penyesalan, canggung. Yang tadinya saya sama Musa Khalid enak bergaul, saya ada salah sikap Musa Khalid,
Kan pas ketemu tuh ada rasa terusnya wahsyah. Merasa ya tadi saya salah melakukan kesalahan gitu ya. Jadi saya ulang, menurut Dzun-Nun Al-Masri, rasa malu adalah adanya, kita sempurnain, adanya rasa takut di dalam kepada Allah di dalam hati yang disertai dengan rasa canggung, ya, rasa malu lah, ya, rasa kagak enak gitu sama Allah, ya, terhadap dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya, sabab waktu yang lalu. Kemudian waqluhu, ya, tadi kan sudah berada di dalam ketel tuh ya, panci, ya, kemudian dituangin lagi gambarannya Pak, ini racikan obat, ya, kemudian terakhirnya diisiin air, ya, kemudian waqluhu ay aglima fil ketel, kemudian didihkan, masak maksudnya, ya, mendidih kan, biar menyatu tuh air ininya, semua racikan-racikan itu, bikin jamu lah, ya. Minal ma'i, dari air, wa mamahu, dan apa yang direbusnya tadi itu macam-macam, ya. Baik, binaril mahabbah, dengan api cinta, ya. Jadi digodok itu, dimasak itu ramuan-ramuan tadi, ya, dengan api cinta, ya. Qala Abu Yazid Al-Bustami, Abu Yazid Al-Bustami berkata, apa tuh cinta? Al-mahabbatu, cinta adalah istiqlalul katsiri min nafsika, merasa sedikit atas amal yang banyak yang telah Anda lakukan. Jadi bapak-bapak sebetulnya sudah melakukan banyak di hadapan Allah, ya, tapi merasa itu baru sedikit. Kita senang sama seseorang, ya, itu udah kasih semuanya. Kata teman kita, kata istri kita, bang, banyak banget nih mau dibeli dia, ya, itu baru sedikit naik, ya. Itulah apa namanya, rasa mahabbah itu. Ini istilah-istilahnya sudah ada nanti di buku Haqqaiqat Tasawuf, ya, tentang bicara mahabbah, ikhlas, semua, ya, tawakal, yang merupakan aktivitas hati. Jadi menurut Abu Yazid Al-Bustami, cinta adalah merasa sedikit, ya, dari amal yang banyak yang telah Anda lakukan. Jadi kita merasa belum melakukan apa-apa, gitu. Wastiksarul qalili min habibika. Sementara dia merasa apa? Kasir, merasa besar, ya, atas amal yang sedikit dari kekasih Anda. Jadi sebaliknya, ya, karena kan kalau udah cinta dia mau berkorban, gitu. Dia sudah mengeluarkan banyak tapi dianggap sedikit aja, gitu. Tapi sementara sebaliknya, dari kekasih Anda itu sedikit kita anggap banyak, gitu ya. Udah senang aja dah. Wa qala Abu Abdullah Al-Qurashi, haqiqatul mahabbah, hakikat mahabbah adalah antahubba, katanya, kulluka liman ahbabta, artinya engkau tahubbu, habaihu memberikan, ya, engkau memberikan semuanya, Anda memberikan seluruh dirimu, gitu, liman ahbabta, kepada orang yang Anda cintai, ya, lebih tinggi lagi nih, Anda berikan semuanya terhadap orang yang Anda cintai, seperti Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah, lulus, anaknya disuruh potong dia kasih. Diuji oleh Allah, datang malaikat menyebut nama Allah, Allah bisautin sajid, dan suara yang sangat merdu dan indah. Apa kata Nabi Ibrahim? Saudaraku, tolong sebutkan lafaz itu sekali lagi. Kata malaikat, mohon maaf, saya tidak akan menyebutkan secara cuma-cuma, harus ada bayarannya. Saking cintanya sama Allah, apa? Hati amwali kullu, ambil seluruh harta. Ini kan Pak, diberi semuanya. Ya. Kemudian mereka tadi menyebut lafaz Allah dengan lebih merdu lagi. Itu sangat nambah cinta lagi, terbawa aura mahabbah kepada Allah. Lalu bilang, wahai saudaraku, tolong sebutkan lagi yang ketiga kalinya. Ambil semua hartaku, anak-anakku. Itu cinta gitu. Maka saya Abu Bakar saking cintanya menabi apa? Sama ambil semua. Berkorban, semua harta yang diberikan. Itu mahabbah. Nah, itu tingkatan tertinggi. Hakikat cinta adalah Anda memberikan seluruh diri Anda. Ya, bukan lagi mobil, semuanya deh. Lihat para sahabat, cintanya menabi, hartanya, dirinya, nyawanya diberikan semuanya. Itulah hakikat cinta. Kan bapak cinta sama istri, sama anak-anak kan berjibaku, apapun dilakukan. Ya, tapi yang halal ya, bekerja cari nafkah untuk siapa? Untuk orang-orang. Kita nggak bikin diri kita capek, diri kita kepanasan, kagak kan? Itu mahabbah, cinta. Fala yabqa laka minka syai'un, tidak tersisa darimu sedikit pun. Sayyidina Abu Bakar 100 onta dikasih semua, kekayaannya semua. Sampai dikatakan Sayyidina Abu Bakar, apakah Anda sudah menyisihkan sedikit buat putri-putrimu? Enggak. Saya ajarkan mereka surat Al-Waqiah. Ya, para sahabat baca Al-Waqiah khususnya di ba'da asar, itu salah satu mendatangkan rizki. Yang menjaga salat duha mendatangkan rizki. Yang banyak istighfar lakasi min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, gitu. Jadi hakikat mahabbah adalah Anda memberikan seluruh diri Anda kepada orang yang Anda cintai sampai tidak tersisa sedikit pun. Ya, waj'alhu, dan jadikanlah hu-nya mana? Maf'ul bih, ay al-mahabbata wa ma yughli biha, dan jadikanlah cinta itu, ya, dan apa yang dididihkan atau yang digodok tadi, fi qadhi syukr, dalam gelas bersyukur kepada Allah. Jadi Pak, setelah tadi ramuannya disubah, isiin air, digodok, ya, udah selesai digodok, katanya apa? Tuangin ke qadhi syukur, ke gelas syukur. Ya, wa apa tuh? Wa huwal i'tirafu bi ni'matil mun'im. Syukur itu adalah i'tiraf, mengakui nikmat-nikmat al-mun'im yang telah diberikan oleh Allah, zat yang memberikan nikmat. Bapak-bapak pernah nggak masuk rumah melihat yang ada di rumah kita, semuanya itu namanya apa? Nikmat. Bahasa zamannya ni'am. Lihat makanan di meja disajikan istri kita banyak banget, itu nikmat. Habis itu bagusnya langsung apa? Ke atas. Nginget al-mun'im, Allah yang kasih nikmat. Ya, ingat ke Allah langsung. Ala wajhil khudu, ya, apa? Pengakuan atas nikmat-nikmat Allah yang Maha Pemberi. Nah, gitu. Ya, ala wajhil khudu, dan rasa kerendahan hati. Kemudian warawihhu, rawih itu dikipasin.
Mirwaha kan kipas. Warawihu ay fil qadah, ya, bi mirwahat raja. Artinya rawi itu kan diangin-anginin tuh, ya, dihembusin yang ada di dalam gelas syukur tadi bimirwah itu baca mirwah, ini mirwah itu kipas angin, mirwah bimirwah raja, dengan kipasan, ya, harapan kepada Allah, ya. Qala Abu Abdullah bin Khafif, dan roja, ya, dan dikipasin dengan roja, dengan harapan. Roja adalah huwa istibsaru, ya, biwujudi fadlihi ta'ala. Istibsar artinya mendatangkan berita gembira, harapan yang menyenangkan, ya, dengan adanya karunia Allah Ta'ala. Itu roja, harapan mendapatkan karunia-karunia Allah, ya. Wakila huwa an-nadharu ila si'ati rahmatil ta'ala. Ada juga yang mengatakan roja adalah melihat kepada keluasan rahmat Allah, keluasan kasih sayang Allah. Baru udah ada di gelas, ibadah udah diwangi-wangi itu rasanya, baru wasrab bi wasrabhu, dan minumlah ai ma fil an-ina'i tadi itu, ya, yang ada di dalam apa tempatnya itu, apa ya, ramuan-ramuan tadi yang udah digodok, ya, kemudian dimasukin ke ini, gelas minum. Minumnya bagaimana? Bimil aqatil hamd, subhanallah. Minumlah dengan, bapak-bapak udah jadi ramuan, ya, di tempat, kita minumnya katanya dengan sendok, dengan sendok pujian kepada Allah, ya. Ai artinya as-sana'u 'ala Allah Ta'ala ma ta'zimi, memuji Allah Ta'ala disertai dengan ta'zim. Apa ta'zim? Dia mengagungkan Allah. Ta'zim mengagungkan lahu Allah, ya. Wal mil'aqatu bi kasril mimi. Cara bacanya mil'aqa itu bi kasril mim, huruf mimnya dibaca kasrah, maka mi. Wa sukunil lam, lamnya disukunkan mil, ya. Wa fathil ain, ainnya dibaca fathah, jadi mil'a, baca mil'aqa, artinya sendok. Nah, kemudian obat yang sudah diracik tadi udah digodok, kemudian ditaruh di satu tempat, baru dia apa? Kita minum sedikit aja. Tapi udah ramuan, udah punya apa? Cukup dengan satu sendok pujian kepada Allah. Nah, ya, saya saya urutin biar enak apa nih? Oh, saya buat kesimpulan begini. Tadi di awal, jadi akar pohon kepakiran dicampur dengan akar pohon tawadu, kerendahan hati, ya. Ini diistilahkan dengan syajarah aliyah. Sementara kalau akarnya itu, ya, itu adalah gambaran kehidupan. Pohon kalau akarnya mati dia. Tapi akarnya masih ajanya akan tumbuh terus. Ya, kita lihat kan pohon kita tebang-tebangin, tapi akarnya masih ada, ya, masih bisa hidup ya. Kemudian dicampurkan dengan ihlij tadi. Apa ihlij? Buah yang bisa membersihkan bagian khusus bagian dalam tubuh kita. Nah, itu dikategorikan sebagai tobat membersihkan dosa. Ya, kalau ihlij membersihkan kotoran-kotoran dalam tubuh kita. Lalu ditumpuk katanya semuanya dalam satu tempat, namanya apa? Palukan keridoan, ridho. Nah, tumpuk semuanya dengan alat penumpuk berupa qanaah, dengan sifat qanaah. Lalu tempatkan dalam sebuah wadah. Wadahnya namanya ketakwaan. Kemudian subah, siramin, campur itu dengan air rasa hayat, rasa manu kepada Allah. Lalu yugli alaih, dididihkan, ya, dimasak itu. Semua bahan-bahan tadi, ya, dengan apa? Dengan api cinta, ya. Kemudian masukkanlah
ya apa tadi? Rebusan ramuannya ke dalam sebuah gelas syukur namanya. Lalu habis itu kan panas tuh, didinginin dengan mirwah tadi mas air, ya. Udah dingin, nah tinggallah diminum dengan sendok pujian. Nah ini adalah sebuah ungkapan simbolik dari tokoh-tokoh sufi, ya, tentang obat untuk apa tadi? Membersihkan dirinya dari dosa-dosa dan membersihkan hatinya dari segala macam penyakit, nah, gitu ya. Fa innaka in fa'alta dzalika, sesungguhnya jika Anda melakukan ini kata siapa? Kata dokter tadi kepada anak muda yang tadi bertanya. Ai al-madhkuru kulluhu min al-'ashrah. Artinya yang disebutkan tadi 10 hal tadi. Fa innahu yanfa'uka. Sesungguhnya 10 hal tadi akan bermanfaat untuk Anda min kulli da'in wa bala'in, dari semua penyakit, musibah di dunia dan di akhirat, ya. Wal maqalah as-sabi'ata 'asyarah, maqalah yang ke-17. Qila, ya, diriwayatkan jama'a, ini jumlah fi'liyah, jama'a ba'dul muluki. Man maf'ulnya khamsatan minal hukama'i, ya. Fa amarahum ayyatakallama kullu wahidin minhum bihikmataini. Diriwayatkan salah seorang raja mengumpulkan 5 orang yang bijak, ya. Kemudian amarahum, memerintahkan mereka untuk berbicara. Nah, masing-masing dari mereka itu berbicara 2 hikmah, ya. Bapak, 1 orang bicara 2, ada 5 orang, jadi berapa semua? Ada 10 hikmah. Fatakallama kullu wahidin minhum, maka berbicaralah, ya, maka berbicaralah salah satu dari mereka bihikmataini, dengan 2 hikmah. Fasarat ay jumlatul hikami minal khamsati ashkhasin asyarata. Maupun ini asyarata jadi apa? Khobarnya sar. Maka jadilah, ya, kumpulan hikmah dari 5 orang tadi menjadi apa? 10 hikmah. Faqala al-awwalu, orang yang pertama, minhum, dari mereka berkata, ya. Jadi ngeluarin 2 hikmah. Khauful khaliqi jalla wa ala amnun, katanya. Ai salamatun minal makhawifi. Khauful khaliq, adanya rasa takut kepada Khaliq. Nah, ini namanya kan bentuk ilahi. Kalau bentuk ilahi punya 3 mana, ada min, ada li, ada fi. Ini di mana min? Adanya rasa takut kepada Khaliq, ya, kepada Allah Sang Pencipta, dengan Abdul Khaliq Jalla wa ala, yang mati adalah amnun ay salamatun minal mukhawifin. Artinya sebuah keselamatan dari rasa ketakutan. Jadi bapak-bapak tuh kalau takut sama Allah, kita akan hati-hati, ya, maka akan rasa aman tadi itu. Wa amnuhu, ya, ay adamul khaufi minallahi ta'ala kufrun. Sementara kagak ada rasa takut kepada Allah, rasa aman-aman aja, ini sebuah kekufuran, ya. Wa amnul makhluqi itqun ay adamul khauf, aman itu merasa aman, ya, merasa aman dari makhluk. Arti kagak takut kepada makhluk, itu itqun, sebuah apa? Sebuah kemerdekaan, ya. Bapak kalau tunduk sama orang tuh kayak jadi budak kita, Bang. Jadi apa? Wa amnul makhluqi, artinya ay adamul khaufi
tidak ada rasa takut minal makhluk kepada makhluk, itu khurujun an khidmatihi, dia bisa keluar daripada khidmah kepadanya, dia kagak tunduk. Sementara wa khaufuhu ay al makhluk, dan rasa takut ya rasa takut kita sebagai makhluk itu rizqun, ya, akan membuat kita ubidalahu, akan menjadi abdullahu, akan menjadi hambanya, ya. Takut sama orang bisa jadi hamba. Wa qala tsani, orang yang kedua sekarang berkata, ar-raja'u minallahi ta'ala, katanya ghina la yadurruhu faqrun wal ya'su anhu faqrun la yanfa'uhu ghaniyun. Dua ya. Yang pertama katanya rasa harap kepada Allah, punya harapan roja kepada Allah itu ghina. Ya. Apa ghina? Sebuah kekayaan. Ya. Jadi orang tuh kagak merasa susah, Pak, punya harapan besar sama Allah. Misalnya pengen mencapai itu, ada yakin tuh. Ya. Kan dia kaya berarti kan. La yadurru, katanya faqrun. Tidak akan membahayakannya kefakirannya. Perkataan yang kedua, wal ya'su anhu, sementara putus asa, ay qattur raja anillah ta'ala, putus asa kepada Allah, ya, kagak punya harapan lagi kepada Allah, itu namanya faqrun la yanfa'u mahu ghina. Sebuah kemiskinan, kefakiran yang kekayaan tidak akan bermanfaat kepadanya. La yanfa'u asalnya mau ghina, yani jadi fa'ilnya nih. Kekayaan tidak bisa lagi bermanfaat kepadanya. Gitu. Qala Dhunnun al-Masri berkata, man qana'a istaraha min ahli zamanihi wastatala ala akranihi. Nah, Dhunnun al-Masri berkata, orang yang qanaah, apa itu qanaah itu? Menerima apa adanya. Ya. Kalau kita kagak bisa menerima, bahaya. Istri kita nih, wah ternyata enggak yang kita bayangin, bahaya itu. Enggak gerutu mulu, bisa berantem mulu, ya. Orang yang qanaah, kata istirahat, dia akan merasa nyaman, tenang. Itu istirahat kan, dia nyaman, tenang. Artinya terbebas dari apa? Dari hal-hal yang membuat dia capek. Min ahli zamanihi, dari orang-orang sejamannya. Wastatala, dan orang yang qanaah itu dia akan merasa apa? Lebih tinggi al-akrani daripada teman-temannya. Ya. Artinya orang nyaman, tenang aja, agak sempit hati pikirannya. Sementara yang lain gelisah aja. Ya. Wakila man tabaat ya ainahu, tabaat katanya ainahu, karena mata kan muannas majazi, ya. Barang siapa yang kedua matanya tabaat, terus ngawasin, artinya tertuju ma fi aidin nas, artinya matanya tuh maunya ngeliatin, bisa bapak punya mobil, tetangganya liatin gitu ya, matanya tertuju kepada barang-barang orang itu, kan di hatinya berarti pengen banget punya, ya kan? Jadi barang siapa yang matanya selalu tertuju gitu ya kepada barang-barang orang lain, nah gitu enak.
terjemah tuh lagi enak-enak, lagi susah-susah. Barang siapa yang matanya tertuju kepada barang-barang orang lain, ya, tolak husnuhu, dia akan tolak panjang, husnuhu sedih, dia akan merasa sedih terus. Ya, gua gak punya. Ya, lihat tetangganya sampai punya motor, ya, sampai dia punya mobil, ngenes terus, tolak husnuhu, ngenes terus, ya. Makanya matanya dijaga katanya. Kan ada yang mana? Kalau keluar rumah baca apa? Setiap ngelihat itu barang-barang tetangganya apa? Baca bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Obat. Allah kasih nanti di hati kita kagak pengen. Kan bahaya kita pengen terus sama orang. Capek sendiri pegel hatinya. Ya, maka qanaah tuh jangan punya kepengen di awal. Ada mau jangan punya kepengenan yang kita kagak punya. Jadi capek. Coba orang kalau banyak keinginan malah capek dia. Antum pengen punya rumah gede, pasti pikiran semua itu. Ya. Baik, kita lagi ya. Jadi menurut Zunnun al-Masri, orang yang qanaah dia apa? Terbebas dari apa kecapean, ya. Terlepas dari orang-orang sejamannya. Wastatola al-aqrani, dan lebih terasa nyaman daripada teman-temannya. Wakila, dan dikatakan man tatabba'at aynahu, barang siapa yang kedua matanya selalu melototin melihat, ya, tertuju ma fi aidin nas, kepada apa yang dimiliki oleh orang lain, tala husnuhu, dia bakalan sedih terus. Nah, bahasa apa gitu. Wa ansada ba'duhum min bahr wafi faqala, kemudian sebagian ulama bernasyid dengan bahr wafi, wa ahsanu bil fata min yaumi 'ad, ya, alangkah bagusnya seorang pemuda yang dari ke satu harian itu, ya, dia merasa apa? Merasa gak punya, gitu. Ya, walaupun dia punya, tapi dia merasa kagak punya. Yanalu bihil ghina, ya, karamun wajuun. Nah, dengan begitu dia yanalu mendapatkan kekayaan. Artinya dengan dia merasa nggak punya, dia rasa lapar, ya, dia mendapatkan kekayaan dan kemuliaan. Wa qala salisu wallahu a'lam bissawab. Ya. Jadi kita ya bisa diajak memahami istilah-istilah dalam bahasa tasawuf lah, ya. Itu ulama punya beberapa prinsip dan macam-macam itu. Nah, kalau dijadikan sebuah bahas makalah itu misalnya roja menurut ini banyak. Tapi nanti kita seorang penulis harus juga kasih kesimpulan. Ada penroja menurut saya gini. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Selamat Idul Adha, ya, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kemarin dikirim itu korbannya.